Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi sama teman-teman ya. Kali ini budgeting ibu rumah tangga dengan penghasilan 2 juta rupiah per bulan dengan memiliki satu orang anak. Namun untuk rincian kebutuhannya dan kewajiban ataupun yang lainnya ini aku nggak tanya teman-teman. Jadi ini aku mau buatkan seperti budget pada umumnya aja. Dan lain kali aku akan tanyakan aja ya teman-teman, jadi biar enggak yang mengira-ngira gitu ya. Dan teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya atau mau sharing gitu, boleh di kolom komentar ataupun sekarang aku udah ada Instagram ya teman-teman. Jadi sebelum-sebelumnya itu aku emang belum ada Instagram, jadi masih baru baru banget aku buat Instagram gitu. Nanti aku cantumin linknya di deskripsi ya. Oke, jadi untuk budgeting kali ini yaitu gajinya per bulan 2 juta. Di sini aku buatnya metodenya persentase teman-teman, jadi biar lebih memudahkan aja. Oke, jadi untuk persentasenya ini aku buat aja 60% dari gajinya untuk kebutuhan sebesar 1.200.000. Dan aku bagi menjadi beberapa kategori. Ada belanja bulanan, per bulannya 150.000. Ada juga untuk belanja mingguan ya, kayak sayur dan lauk itu 450.000 rupiah. Nanti aku juga kasih tahu ya rincian untuk belanja mingguannya. Kemudian ada untuk kebutuhan anak 150.000 rupiah ya, karena masih punya satu anak. Kemudian ada listrik 110.000, gas 55.000 itu untuk 2 tabung teman-teman. Kemudian ada air minum ya, air galon 30.000, dan ada juga kebutuhan suami dan istri 150.000. Ini bisa untuk pegangan suami ataupun untuk keinginan istri ya, mana tahu pengen beli skincare atau yang lainnya gitu. Dan juga ada kuota untuk 2 HP ini 105.000. Oke, setelah kita buat budget kebutuhan, di sini aku anggarkan lagi 30% dari gaji itu untuk tabungan ya teman-teman, karena kayaknya kakaknya nggak ada kewajiban yang harus dibayarkan terlebih dahulu, jadi aku anggarkan aja 30% untuk tabungan sebesar 600.000 rupiah. Nah, di sini aku bagi menjadi beberapa kategori. Ada dana tak terduga 150.000 rupiah. Ini digunakan kalau misalnya ada anggaran yang tidak dituliskan ya teman-teman. Kemudian juga ada untuk dana darurat 100.000 rupiah. Ada untuk sedekah, di sini aku masukkan di tabungan aja teman-teman, 50.000 rupiah per bulan. Ini bebas ya, mau langsung dikasihkan ke siapa gitu ya, atau mau diinfakkan di masjid, itu boleh aja ya teman-teman. Kemudian juga ada untuk tabungan pokok. Jadi tabungan pokok ini bisa untuk tabungan pendidikan misalnya, apapun itu yang kakaknya prioritaskan. Dan terakhir ini ada 10% lagi, ini aku anggarkan aja untuk keinginan. Di sini ada 2 kategori ya, yaitu untuk makan di luar sebesar 100.000 rupiah ya. Jadi dalam 1 bulan itu boleh kita itu makan di luar ataupun kita beli makanan di luar kita bawa pulang gitu ya teman-teman. Jadi ini aku anggarkan aja 100.000. Dan juga ini ada transport gitu ya. Transport ini kenapa aku masukkan di dana keinginan? Ini karena di dana keinginan ini ada sisa gitu teman-teman. Jadi daripada untuk yang lain nggak apa-apa ya, untuk dana transport ini kita masukkan aja di dana keinginan yang 10%. Biar mengurangi pengeluaran dari dana tak terduga teman-teman. Tapi kembali lagi aja ya sama prioritas dari kakaknya ataupun teman-teman yang lain ya. Jadi ini itu nggak harus yang baku ya, jadi bisa diubah-ubah gitu teman-teman, sesuai sama kondisi aja gitu.
Oke, jadi teman-teman di sini aku juga membuatkan ya untuk rincian dana makannya ini tadi kan ada Rp450.000 per bulan. Jadi ini aku buatin kayak gini teman-teman. Jadi yang 450.000 ini bisa kita belanjakan apa aja nih gitu ya. Jadi kalau saran aku yang pertama itu kita belikan aja ke beras dulu ya. Di sini aku buat untuk berasnya sebanyak 15 kilo ya. Jadi satu bulan itu aku budgetkan untuk berasnya 15 kilo ya. Karena di sini tadi kan disebutkan masih satu anaknya. Jadi untuk 15 kilo kalau di daerah aku ini harganya masih Rp15.000 ya teman-teman. Nggak tahu kalau di daerah teman-teman udah berapa nih harga beras per kilonya, boleh ya kita sharing di kolom komentar. Nah jadi untuk beras itu sendiri ada 225.000 dan sisa anggarannya kita bagi menjadi 5 minggu teman-teman. Untuk minggu yang pertama sampai minggu yang keempat ini bisa kita budgetkan Rp50.000 dan untuk minggu yang kelima itu Rp25.000. Nah di sini juga aku buat contoh aja ya, misalnya di minggu 1 ini kita beli apa aja nih untuk sayurannya. Kalau misalnya di daerah teman-teman itu harganya lumayan mahal-mahal gitu ya, kita nggak harus yang belinya sekali banyak teman-teman. Kita buat aja untuk kebutuhan satu minggu. Misalnya ini aku belanjakan untuk cabai, beli cabai dulu 1 ons aja gitu kan, 1 ons 5.000. Kemudian bawang merah 1 on 3.000, bawang putih itu 1 butir atau 1 gelundungan gitu ya teman-teman. Ini di daerah aku 2.000-an. Kemudian beli telur 6 butir itu 10.000. Beli tempe ya yang bungkusan kecil itu, yang perbungkusnya kalau daerah aku tuh 2.000-an, jadi beli 2 bungkus itu 4.000. Kemudian ada ikan teri ya ataupun ikan asin teri gitu ya. Kalau seperempat kan biasanya itu 20.000-an. Jadi beli aja 10.000 itu nggak apa-apa teman-teman. Dan kemudian kita beli bayam untuk sayurannya dan juga daun ubi ya atau daun singkong gitu ya. Di sini untuk bayam itu per ikatnya 3.000, untuk daun ubi itu 2.000. Jadi seluruhnya itu ada 39.000 dan juga masih ada sisa teman-teman 11.000. Dan di sini aku saranin untuk tidak menghabiskan uang yang 50.000 itu teman-teman, karena kita itu kan nggak tahu ya, misalnya nanti di beberapa hari itu kita kepengen nyayur apa gitu ya. Jadi kita bisa pakai anggaran yang masih ada, ataupun anggaran ini nanti kalau misalnya di minggu terakhir itu kita kumpulin, kita bisa beli stok perbumbuan ataupun kita bisa beli untuk buah-buahan gitu teman-teman. Oke, sama aja halnya kayak untuk minggu kedua, ketiga, keempat itu sama ya teman-teman. Jadi diusahakan untuk tetap menyisakan anggarannya, jangan dihabiskan ya. Oke teman-teman, jadi untuk budget 2 juta per bulannya ini kalau kita pandai mengaturnya insya Allah cukup ya. Dan karena kalau masalah cukup atau enggak cukup itu tergantung dari kitanya teman-teman, dari gimana kita mengaturnya ya. Kalau misalnya kita turutkan dengan keinginan ataupun kemauan, atau juga kita itu nggak mau yang mengontrol diri untuk berhemat ataupun menekan pengeluaran ya, gaji berapapun itu pasti kita selalu merasa nggak cukup teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini aja yang bisa aku sharing, semoga bisa membantu dan bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.